Selamat datang di tahun 2024. Sekarang saya ada di Depo Mitsubishi Pantai Indah Kapuk. Tempatnya very windy. Di sebelah saya ada Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2. Di tahun 2024 ini apakah masih oke ya kita beli mobil raja jalanan ini? Selamat datang di channel Kelly, jangan kemana-mana. Oke, sekarang kita ngobrol dulu ya mengenai mobil Pajero Sport. Mobil ini memang didapuk sebagai mobil sukses. Jadi kalau kita menggunakan mobil ini, kita langsung dicap sebagai orang Indonesia yang sudah sukses. Entah kenapa tapi begitu ya. Mungkin karena desainnya yang besar, panjang ya. By the way, mobil ini panjangnya itu 4,8 meter. Jadi hampir 5 meter. Jadi kalau Anda rumahnya nggak muat mobil ini, kayaknya jangan deh. Bayangin ya, saya tuh pernah lihat orang itu beberapa kali malah ya. Jadi orang kepengen punya mobil ini atau Fortuner gitu ya. Cuman rumahnya itu kecil, jadi maksa gitu. Sampai pagarnya itu nggak bisa ketutup. Nah ini yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain, jadi bahaya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda beli mobil ini, pastikan kalau Anda punya tempat untuk parkir. Karena mobil ini gede banget ya. Karena didapuk sebagai mobilnya orang sukses, jadi orang tuh kayak kepengen banget ya punya mobil ini gitu. Kalau menurut saya, mobil itu kan sebuah investasi jangka panjang. Dan memang orang Indonesia tuh seneng banget yang namanya mobil keren ya. Jadi orang beli mobil tuh buat gengsi kalau orang Indo gitu ya. Mobilnya keren, tenaganya besar ya, modelnya keren, terus muatnya banyak. Mobil ini tuh karena dia besar, dia 7-seater, jadi kita bisa bawa keluarga. Walaupun yang bagian belakangnya mungkin nggak terlalu luas gitu ya. Anyway, mobil ini masih bisa dibilang raja jalanan Indonesia. Karena memang kalau di jalan kita pakai mobil ini tuh kelihatan kayak selain kita sukses juga kayak pejabat gitu. Jadi kalau kita bawa mobil ini di tol, misalkan kita bawa kenceng gitu ya, itu kayak apa ya, orang tuh ngalah gitu. Jadi memang ada ya aura mobil Mitsubishi Pajero Sport itu adalah mobil suksesnya orang Indonesia gitu. Jadi ya memang sampai sekarang mobil ini masih diburu. Mengenai desain, mobil ini sudah 4 tahun ya. Jadi 2021 facelift-nya ini sudah ada di Indonesia. Malah sebelumnya di Thailand itu 2 tahun sebelumnya. Jadi memang desainnya sudah cukup lama. Tapi kalau kita bandingkan dengan Fortuner, memang desainnya Pajero ini lebih elegan. Kalau Pajero itu elegan, sementara Fortuner itu kalau saya lihat itu lebih JDM ya. Dia desainnya agak membulat. Sedangkan ini desainnya kita lihat ya, tajam-tajam. Kita lihat sekarang ngomong depannya dulu deh. Depannya ini memang masih menggunakan bahasa desainnya Mitsubishi, yaitu Dynamic Shield. Ya, kita lihat di depan ini mentang-mentang logonya 3 gitu ya. Di sini juga 3 ya. Ini menggunakan grill berwarna silver, tapi nggak chrome. Jadi ya keren sih. Jadi kelihatannya powerful dengan grill yang cukup besar di bawah dengan desain honeycomb ya. Nah, sekarang ini kita lihat di depan kita ini adalah sebuah Pajero Sport Dakar yang sudah menggunakan Aero Kit. Nah, jadi kalau kita lihat di bawahnya ini ada lagi tambahan sebuah diffuser atau spoiler yang ada di bawah. Kita lihat ini agak tinggi, sedangkan standarnya memang tidak segini ya. Nah, ini bisa kita dapatkan kalau kita beli yang Ultimate di tahun 2024, juga 2023, khusus di Depo ini. Kalau misalkan kita beli yang versi rendah, kita bisa beli juga Aero Kit-nya sekitar 23 juta sebelum diskon ya. Kalau saya dengar-dengar sih katanya sekitar 15 jutaan kita bisa nambah Aero Kit jika Anda punya mobil yang belum ada Aero Kit-nya. Oke, sekarang kita ke desainnya lagi, kita bicara mengenai lampunya. Lampunya sudah by beam ya, jadi memang sudah LED, lampu jauh dan lampu dekat tuh sudah satu mata ya dengan DRL, dengan fog lamp sudah LED. Kita lihat desainnya ini memang elegan, kalau kita bandingkan dengan pesaingnya, kelihatannya ini lebih elegan ya, dengan ada model chrome di sini dan di bawahnya itu kita lihat ada grill atas dan bawah ini kayak ada grill bawah. Jadi lot of things going on at the front dengan ada sensor di sini, ada sensor front sensor dan ada corner sensor di sini. Jadi ada sensornya. Di sini ada fitur mobil mewah, ini adalah penyemprot lampu ya. Jadi kalau misalkan kita off-road lagi kotor, ini ada fitur untuk membersihin lampunya. Ya, sekarang kita ke bagian fender ya, ke bagian sisi sini. Kita lihat tidak ada over fender. Ini cukup lebar ya, dengan suspensi yang memang tidak ada perubahan dari sebelumnya. Memang suspensinya Pajero ini masih sama dengan yang generasi sebelumnya.
Tapi sekarang sudah menggunakan R18, menggunakan velg two-tone. Ya, mobil ini suspensinya menggunakan double wishbone ya untuk suspensi depannya. Kita lihat ya. Masih belum berubah sih dibandingkan dengan tipe sebelumnya. Memang mobil leather frame ini bisa dibilang agak limbung ya, apalagi kalau kita bawa kencang. Jadi mobil ini memang tidak ideal kalau kita bawa mobil kencang gitu. Itu udah terbukti dengan adanya kecelakaan seorang artis terkenal. Jadi memang mobil ini itu lebih cocok kita bawa pelan-pelan atau kita bawa keliling Nusantara deh. Jadi misalkan kita ingin bawa mobil ini ke jalan-jalan yang lebih menantang gitu ya, mungkin banyak lubang atau banyak air atau banyak batu, ini kayaknya cocok sih sebenarnya mobil ini. Cuma memang karena dia leather frame, bedanya dengan mobil monokok memang tidak akan bisa senyaman mobil monokok gitu ya, karena memang dia ada leather frame agak tinggi ya Pajero nih, kita lihat nih. Nah, belakangnya ini suspensinya menggunakan solid axle multilink di belakang. Nah, kita lihat nih leather frame. Nah, di sini kita lihat ya. Frame-nya itu memang agak di atas ban nih. Jadi memang mobil ini ya bisa dibilang kalau kenceng ya limbung. Jadi kita jangan bawa mobil ini kenceng-kenceng gitu ya. Tapi kalau kita bawa barang ataupun kita ingin challenge mobil ini di hutan atau jalan-jalan adventure tuh kayaknya cocok banget sih mobil ini. Ini sudah ada footstep, jadi agak besar ya. Terus kalau kita ke atas, di sini ada spion yang sudah chrome. Ini sayang ya chrome, kenapa nggak hitam? Terus kita lihat di sini ada list chrome panjang sampai ke belakang. Ya. Ini mungkin supaya looknya elegan, dan di atas ada roof rail yang warnanya silver. Jadi oke. Kita ke bagian belakang Pajero Sport yang awalnya itu orang bingung dengan lampu ini. Jadi katanya kalau ngelihat lampu ini kayak orang nangis katanya. Cuman ya lama-lama sih ya oke aja. Ya, lampu belakang ini memang desainnya beda ya. Desainnya agak memanjang ke bawah. Kita ngomong kayak vertical design, tapi dia sudah LED. Sayangnya sennya masih bohlam ya. Dan kalau kita lihat memang apa ya, belakangnya itu kayak diamond shape gitu. Kan kita dari atas deh ya. Ada shark fin antena, ada spoiler, ada defogger, ada wiper, ada logo Mitsubishi berwarna chrome, dan di sini ada ornamen berwarna silver lagi dengan chrome lagi. Terus kita lihat ada 4 sensor ya, sama ya. Jadi sensor belakang dan corner sensornya, dan di belakang juga ada body kit yang udah tambahan. Jadi kalau body kit tambahan ini depan belakang ya. Sekarang kita buka yuk. Apakah dia sudah power back door? Oh, belum ya. Ini masih manual ya. Kelihatannya cukup luas ya. Kita lihat belakang ini untuk di row 3 itu ada 2 bangku yang memang tidak terlalu besar, tapi lucunya yang unik kita tuh bisa angkat bangku belakang sehingga dia bisa naik seperti ini. Nah, ini bisa kita dorong dengan menggunakan tarikan yang ini. Nah, akhirnya kita bisa jadi flatbed ya. Ini saya tarik, dia otomatis naik dan kita bisa tarik ke sini. Nah, jadi ini space-nya yang cukup lebar ya. Cuma karena memang leather frame ya. Jadi memang kalau dibandingkan sama mobil monokok, kalau mobil leather frame itu memang nggak terlalu luas dalamnya. Jadi agak tinggi gitu. Ya, Dakar Ultimate menggunakan mesin turbo diesel 4N15 dengan tenaga 181 PS dengan torsi 430 Nm. Jadi memang tenaganya melimpah ruah ya. Ada pilihan dengan mesin exit, yaitu tipe lebih rendah daripada Dakar, itu harganya lebih murah sekitar 100 jutaan ya. Kalau mobil ini di 680, dia di sekitar di 570-an ya. Jadi mobilnya lebih murah dengan mesin yang bertenaganya less daripada mesin ini. Tapi itu tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda memang butuh mesin yang sudah ultimate ya, ambil yang tipe Dakar Ultimate. Oke, sekarang saya sudah ada di interior Mitsubishi Pajero Sport tipe Dakar Ultimate ya. Kalau kita lihat masuk nih, memang yang pertama kita akan notice interiornya masih cukup sederhana ya, belum kekinian. Tapi fiturnya cukup sih buat mobil laki gitu ya. Yang pertama, dashboardnya itu sudah digital. Kita lihat di sini ada informasi mengenai RPM ya, terus ada indikator dan juga temperatur. Oke, untuk setir kita cek ya, udah tilt steering dan juga sudah teleskopik, jadi udah lengkap sih fitur steeringnya. Di sini setirnya sudah dibalut dengan kulit, dan di sini ada kontrol untuk audio sebelah kiri dan untuk adaptive cruise control. Khusus untuk Dakar Ultimate ini sudah adaptive cruise control. Kita lihat ke tengah, head unitnya ini masih menempel di sini ya, jadi belum kekinian, belum di atas. Jadi modelnya seperti ini, dan saya lihat juga kayaknya belum Apple CarPlay dan Android Auto sih. Kalau kita dengar audio sih kayaknya udah cukup ya. Tadi saya dengar ya suaranya ya lumayan lah. Kita lihat di sini AC-nya itu sudah dual zone kiri kanan ya. Di sini kita bisa set temperaturnya berapa sebelah kiri, dan sebelah kanan kita juga bisa set. Jadi kita bisa ngeset masing-masing temperatur. Di bawahnya sayangnya USB-nya cuma 1 ya, dan ini USB-nya tipe A, belum tipe C. Dan di sini ada power socket.
Dan di sini transmisinya P, R, N, dan D. Dan di sini ada electric parking brake dengan auto hold. Nah, kalau kita bandingkan sama Fortuner tuh dia masih manual ya, sedangkan ini sudah electric parking brake. Sebenarnya gunanya apa sih ya electric parking brake? Jadi kalau electric parking brake, kalau kita lagi macet nih ya, kalau kita nyalain auto hold, kita tuh nggak perlu nahan rem, jadi kita nggak terlalu capek di jalan. Umpama kita lagi macet gitu ya, jadi kita ngantri itu kita nggak perlu lepas atau injek rem capek, jadi kita gunakan fitur auto hold. Di sini ada buat barang untuk koin kayaknya sih, dan di sini ada cup holder 2 buah, dan di sini ada laci yang kita buka. Dalamnya nggak terlalu besar sih, dan kita ada tambahan buat naruh barang lagi, lapisannya gitu ya. Iya, bangkunya juga sudah leather dan sudah elektrik untuk maju, mundur, dan juga ada height adjuster, sudah elektrik ya. Udah enak sih, cuman ya memang yang namanya mobil leather frame itu kita berasanya kalau di dalam tuh agak sempit ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan mobil keluarga, apalagi kita bandingin sama mobil ya kayak Innova atau kayak Serena, jadi dalamnya tuh memang ini berasa agak sempit gitu ya. Tapi memang kalau untuk driving ini enak sih ya, apalagi dengan kita kondisi tinggi begini untuk di Jakarta atau di Indonesia tuh emang pas sih, enak, pede gitu bawahnya gitu. Di sini ada sun visor, ada vanity mirrornya, lampunya sayangnya masih kuning, dan di sini juga ada lampu masih kuning juga. Nah, dan fitur yang beda banget nih yang bisa membedakan sama Fortuner, yang bisa mobil ini bisa dibilang lebih juara gitu ya. Ya dari fitur ada sunroofnya. Sayang untuk plafonnya masih manual, tapi untuk atasnya kita bisa buka dari sini ya. Nah, ini sudah auto ya. Airbagnya mobil ini udah 7, ada 4 di depan dan ada 3 di belakang. Di sini sudah halus semua ya, tapi memang ya desainnya agak sederhana sih. Di sini ada lacinya nih, bukanya seperti ini ya, biasa aja sih. Kuncinya ya ada logo Mitsubishi, jadi udah smart key, nggak perlu pakai anak kunci lagi. Nggak dong, mobil hampir 700 juta ya. Kita di sini nggak ada apa-apa sih, tapi di sini empuk banget, udah hitam semua. Dan di sini autonya hanya di bagian driver. Dan kalau kita lihat di sini ada start stop engine ya, terus ada buat mirror kiri kanan ya, biasa. Di sini ada tombol collision mitigation. Mobil ini akan berhenti sendiri jika misalkan kita sudah terlalu dekat dengan mobil di depan. Ada lagi fitur pedal shift yang memang sebenarnya nggak terlalu kepake ya. Mungkin awal-awal kita beli ya, kita mainin pedal shift, cuma lama-lama biasanya sih ya nggak terlalu kepake sih. Kecuali kita lagi mau tarik-tarikan, kalau misalkan kita mau ganti gearnya lebih cepat, kita gunakan pedal shift. Cuman biasanya sih kalau untuk dalam kota ya, karena ini 4x2, yang biasa digunakan tuh hanya fitur otomatiknya aja biasanya. Sekarang saya di bagian row kedua ya, di kursi penumpang. Memang space-nya cukup luas ya. Di sini ada 1 tangan dan lutut saya masih hampir 1 tangan, jadi nggak terlalu lega banget juga sih. Ini settingan duduknya saya di depan ya, tapi memang kursinya sudah leather. Dan memang yang tadi saya bilang, kalau mobil leather frame itu rasanya kita agak tinggi ya, karena bawahnya itu ada frame-nya, jadi kita duduk ya memang berasa emang agak tinggi. Dan di sini ada hand grip dan AC-nya ada di sebelah kanan ini oke sih, nggak di depan ya, jadi dia di samping sini. Dan kontrol AC-nya tuh ada di sini ya, mati nyalain. Lampunya sayangnya juga masih kuning ya. Terus di sini ada buat power socket. Oh enggak deh, ini colokan AC ya. Wah keren nih. Jadi kita bisa bawa apa nih? Bawa PlayStation. Dan di sini ada USB. Sayangnya masih tipe A ya. Dan di sini kita bisa selipin untuk barang kita. Dan di sini memang ada kayak pijakan ya untuk gardan, untuk jalannya gardan ya. Jadi ya memang kesannya tidak terlalu lega sih. Plafonnya warna putih, bahannya fabric. Dan di sini armrestnya dengan ada 2 cup holder yang bisa dibuka seperti ini. Wah, ini cup holdernya cukup mewah nih. Sekarang kita coba ke bagian belakang. Sekarang saatnya kita coba duduk di belakang. Kira-kira saya muat nggak ya? Nah, ini saya angkat. Sekarang saya masuk. Untung ada footstep-nya loh. Ya, surprisingly saya muat loh di belakang. Walaupun saya nggak bisa berpijak dengan cukup ideal ya. Belakangnya juga karena bangkunya terlalu kecil, saya nggak bisa terlalu nyender. Coba deh, saya naikin dulu ininya.
Ternyata lumayan juga. Saya bisa loh duduk di bagian belakang. Bagian belakangnya itu lebih spacey, tapi bagian tengahnya memang agak sempit sih. Jadi mungkin karena supaya ada space di bagian belakang ya. Dan bagian belakangnya juga cukup nyaman, ada AC-nya. Terus pandangannya juga cukup kecil. Dan di belakang ada power socket ya kalau saya mau ngecas HP, dan ada 2 buah cup holder, tapi hanya ada di sebelah kanan, di sebelah kiri nggak ada apa-apa. Bisa loh saya duduk di belakang. Wow, gede juga ternyata. Sekarang saya berada di Peak ya, jadi jalannya ini berupa bukan aspal ya, tapi batu ya. Jadi lebih cocok dibilang gravel gitu. Cocok sekali dengan sebuah mobil leather frame. Kita akan cek di sini bagaimana kenyamanan dan juga driving impression-nya. Ya, pertama saya notice memang mobil ini cukup kedap, jadi nggak terlalu kedengaran apa-apa, padahal banyak sekali mobil di sekitar saya ya. Untuk suspensi, mobil ini sangat baik ya, ya namanya juga mobil leather frame ya. Jadi cukup nyaman, cuman memang karena mobil ini sebuah mobil leather frame, kita nggak bisa bandingkan dengan mobil yang monokok. Jadi memang ada sedikit gejala limbung. Dari sisi steering, mobil ini manuver bisa dibilang lumayan baik sih, walaupun mobil ini agak tinggi. Cuman yang namanya mobil tinggi begini itu sangat bahaya kalau kita manuver terlalu ekstrim ya, karena mobil ini tinggi, jadi kita bisa bahaya sekali itu kalau mobil ini bisa limbung. Jadi bisa ada resiko kalau kita bawa mobil ini terlalu kencang. Mobil ini harusnya idealnya tuh dibawanya ya pelan-pelan aja harusnya ya. Cuman yang namanya orang Indo entah kenapa ngerasa kayak raja jalanan gitu ya, punya Pajero, jadi bawanya suka kadang-kadang tuh ugal-ugalan gitu. Tapi memang ya, apalagi kalau kita bawa Pajero warna hitam gitu, itu kesannya udah ya pejabat sih. Kalau nggak pejabat mungkin pihak berwajib lah. Jadi memang mobil ini memang ada aura sendirinya kalau di jalan, kecuali sekarang kita pakai yang putih ya, jadi ya kelihatannya ya trendy aja gitu. Oke, dan banyak sekali orang menganggap yang bawa mobil ini tuh arogan gitu. Memang kalau dibilang arogan, emang banyak juga, dan gak hanya dikit, tapi emang banyak. Kalau misalkan kita lagi bawa ke tol Cipali gitu ya, itu emang banyak banget yang bawanya tuh memang pecicilan gitu, bawanya tuh kencang gitu, dan ngambilnya di sebelah kiri gitu ya, atau dia pokoknya kenceng lah bawa mobil ini ya. Memang seperti itu, tapi tidak semua kayak begitu ya. Kayak tadi pagi saya lagi jalan ke Mitsubishi Depot, saya ketemu buah Pajero yang cukup sopan gitu, saya malah bawanya agak kenceng ya karena saya bawa Civic, dan mereka nggak kenceng bawanya, jadi ya oke lah gitu. Ini saya buka sunroofnya ya. Nah, memang fitur sunroof ini memang menjadi andalan ya kalau misalkan dibandingkan dengan Fortuner. Memang banyak sekali fans Fortuner yang desainnya itu yang lebih ke CDM. Kalau mobil ini kan lebih elegan ya, tapi karena ada sunroof ini bisa jadi deal breaker gitu bagi Fortuner, karena mobil ini sudah ada sunroof. Jadi dalamnya interior kita lebih terang, dan memang kelihatan lebih keren sih mobilnya, interiornya jadi lebih sophisticated lah. Oke, untuk torsi, nah mobil ini itu maksimal torsinya itu di tengah ya. Dia punya tenaga 430 ya, torsinya itu tenaganya itu maksimal di 3500 rpm. Artinya apa? Jadi mobil ini itu tenaganya itu keluar di mid ya. Jadi kalau kita gas, bawahnya itu nggak terlalu gimana banget, tapi di midnya kalau saya tekan, nah bawahnya tuh nggak terlalu ya. Nah tapi pas di midnya kalau saya tekan, wow, turbo kick in, turbo lag. Nah itu baru tenaganya benar-benar keluar. Sebuah mobil Pajero Sport memang banyak sekali di Indonesia digunakan untuk harian. Nah ini yang sebenarnya saya agak bingung. Mobil ini kan bodinya besar ya, sampai 5 meter. Untuk rem, mobil ini sudah sangat mumpuni karena sudah menggunakan 4 cakram ya, depan belakang. Kita toel dikit aja udah ngerem sih. Jadi mobil ini oke sih ya. Di Indonesia itu bisa dibilang sekarang sudah mulai ditinggalkan ya, karena mobil-mobil baru itu tidak hanya di Indonesia tapi di dunia itu sekarang udah larinya udah mulai ke EV ya, dan juga ke hybrid khusus Toyota. Jadi memang lebih dikembangkan untuk mesin bensin ataupun sekaligus ke EV ya. Jadi kalau diesel itu memang sekarang bagi para hobi saja. Kalau yang memang senang diesel dan suka modifikasi, biasanya senang banget ya mobil, apalagi kalau mobil Pajero atau Fortuner itu kan orang apa ya, kesannya tuh laki banget lah gitu. Jadi memang ada kaum hobis yang memang suka banget sama mobil ini. Rata-rata emang kayak laki-laki sih ya. Laki-laki tuh memang senang banget mobil SUV leather frame nih, karena
mobilnya tinggi, terus bertenaga, terus ya keren, maco gitu ya. Jadi ya memang banyak lah peminatnya mobil ini. Makanya mobil ini sekarang itu dibandingkan dengan 3 mobil lain yang ada frame, ada Toyota Fortuner, ada Pajero Sport, yang ketiga itu ada Nissan Terra. Nissan Terra itu penjualannya paling di bawah ya, tidak terlalu laku karena mungkin karena harganya ya, harga itu udah di atas 700 jutaan dan tidak ada yang versi 4x2. Jadi mobil ini sekarang penjualannya masih di atas Toyota Fortuner, dan sekarang posisinya itu di tahun 2024 gosipnya memang Toyota Fortuner tuh katanya akan mau keluaran baru ya, tapi kalau Pajero saya sudah dapat konfirmasi kalau tidak ada desain baru. Mungkin ada facelift tapi itu pun belum dikonfirmasi. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai mobil ini. Pantas nggak kira-kira kita beli mobil ini di tahun ini ya, di tahun 2024. Terima kasih kepada Dipo Mitsubishi Golf Island Peak. Sampai ketemu lagi di channel Kelly. Jangan lupa komentar dan subscribe. Dah.